Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsali Arab, kelas 4C, jurusan Pendidikan Listrik Universitas Islam Riau. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sistem energi dalam olahraga. Dalam energi pada makhluk hidup atau manusia mampu ditimbulkan dengan cara tanpa O2 cepat maupun dengan O2 lama. Di lapangan, pelatih sukar mengukur seberapa besar energi yang telah dikeluarkan oleh atlet. Biasanya penanda yang paling mudah adalah denyut jantung yang diukur pada pergelangan tangan. Energi otot, pengeluaran tenaga oleh otot untuk menimbulkan kontraksi otot sehingga timbul gerak kerja maupun panas. Disebut pula dengan kapasitas otot atau chemical energi. Satuan energi otot ialah KCAL atau kilokalori. Dalam sel sumber tenaga yang cepat menghasilkan tenaga tersebut adalah ATPC. ATP dibuat dan disimpan dalam mitochondria sel. Jumlah ATP ini tiap individu berbeda disebabkan oleh jumlah dan besar mitochondria berbeda pula. Pada orang terlatih didapatkan jumlah dan besar mitochondria bertambah. Makin banyak ATP yang pecah, makin kuat kontraksi otot. Tenaga yang ditimbulkan oleh ATP dengan cara pecahannya ATP oleh pengaruh enzim menjadi ADP atau AMP. Tenaga tersebutlah yang menyebabkan aktin dan miosin saling mendekat yang kontraksi atau memendek. Tenaga tersebut juga untuk pengeluaran sekresi maupun terjadinya transmisi saraf serta panas. Kalau tak ada ATP yang pecah menjadi ADP atau P, maka tak ada kontraksi, sekresi, transmisi saraf. Jumlah ATP terbatas sehingga kalau otot terus-menerus berkontraksi maka ATP akan habis. Agar ATP tak habis maka harus direksintesa dari ADP tambah P menjadi ATP kembali. Proses resintesa ini memerlukan energi dan energinya diambil dari pecahan PC menjadi P tambah C. Pecahnya glikogen menjadi asam laknat atau pirufat dan dari oksidasi bahan makanan atau asam laknat lemak. Tubuh mampu memasukkan oksigen atau O2 lewat kardiorespirasi dan kemampuan ini disebut dengan O2 uptake atau VO2. Kemampuan memasukkan O2 ini tergantung kepada tingkat kerja. Makin tinggi tingkat kerjanya, makin besar VO2-nya. Artinya pada kerja yang ringan tak akan terjadi pemasukan yang besar kalau seorang bekerja berat sampai lelah. Biasanya kemampuan memasukkan O2 akan maksimal dan disebut dengan VO2 max. Ia hanya mampu bekerja terus-menerus bila VO2 max bila seorang bekerja dengan tingkat kerja sedang saja, terbentuknya asam laknat akan selalu dapat dioksidasi oleh O2 sehingga ia dapat bekerja terus-menerus. Keadaan ini sering disebut dengan steady state. Kalau tingkat kerja dinaikkan, pada suatu saat ia tidak akan mampu menampilkan dalam waktu cukup lama karena jumlah asam laknat tubuhnya cukup tinggi. Normal kalau mencapai 4 mmol atau satu darah dan menyebabkan rasa enak atau sakit dan lelah. Batas tersebut sering disebut dengan ambang anaerobik atau anaerobic threshold. Makin terlatih seorang, ambang anaerobiknya mendekati VO2 max. Anaerobik
threshold adalah seberapa persen dari PO2 max ia mampu melakukan kerja tanpa rasa lelah, berarti normal. Untuk non-atlet 65%, untuk non-atlet, dan mencapai 80 hingga 86% pada atlet terlatih. Tingkat kerja dapat dihitung dari besarnya kebutuhan O2-nya. 1 liter O2 dapat mengoksidasikan sari makanan dan menghasilkan kalori 5 kcal. Kebutuhan O2 ini sering disebut dengan O2 intake. Dengan demikian tingkat kerja sama dengan O2 take. Langsung dengan kantong Douglas Harvard Step Test lari 1,6 km. Sebagai contoh, formula dari lari 1,6 ialah estimasi PO2 max sama dengan 13.361 atau sama dengan 13.086 kali waktu lari, di mana satuan PO2 max sama dengan CCK kg atau BB per menit. Waktu lari dalam menit. Bila seseorang lari sejauh 1,6 km dari menempuh waktu 6 menit, 6 detik atau 5,1 menit, maka estimasi PO2 max sama dengan 133,61 atau 13.089 kali 5,1 sama dengan 62,8 cc atau kg per menit. Normal seorang akan mengalami kelelahan bila ia bekerja terus-menerus dengan tingkat kerja tertentu dan asam laknat di tubuhnya lebih dari 4 mmol per liter darah. Pengukuran anaerobik threshold. Normal seorang akan mengalami kelelahan yang bekerja terus-menerus dengan tingkat lebih rendah. Pedoman sistem energi. Istilah pedoman sistem energi ini dipakai sehubungan dengan pemakaian energi selama penampilan. Kalau seseorang dalam penampilannya baik sesaat maupun lama, relatif memakai energi anaerobik, maka ia dikatakan memakai predominan energi aerobik atau relatif lebih banyak tergantung pada O2. Tujuan dari predominan sistem energi ini ialah mencari metode melatih yang paling baik. Denyut jantung atau nadi. Denyut nadi adalah denyut jantung yang dilantarkan lewat arteri, dirasakan sebagai denyut. Pada arteri yang besar, denyut dapat dirasakan dengan baik, yang jumlahnya tiap menit atau frekuensi sama dengan denyut jantung. Biasanya denyut tersebut dirasakan pada pergelangan tangan atau pulse, dan di daerah leher pada arteria carotis communis. Seorang pelatih dalam melatih, terutama yang bersifat aerobik, tak boleh mengabaikan denyut nadi ini. Disebabkan tanda denyut nadi ini cukup baik sebagai penanda apakah seorang telah mencapai latihan aerobik dengan baik atau tidak. Menurut Ricard, denyut latihan adalah 50% HRR tambah denyut istirahat, di mana HRR rate reserve atau HRM rate maksimal sama dengan denyut nadi istirahat. Menurut Karponen, denyut latihan 80% HRR tambah denyut istirahat. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.